Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Anak-anak yang sholih dan sholihah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Kita masuk ke materi baru, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang keberapa? Yang ketiga ya. Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul. Kitab-kitab ini diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk para makhluk agar bahagia dunia dan akhirat. Ada beberapa kitab yang diturunkan kepada para nabi, yaitu yang pertama Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang ketiga ada kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, selain kitab-kitab, ada juga suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada sebagian nabi dan rasul. Kitab atau suhuf, kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, dan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi dan kepada sebagian nabi dan rasul, itu telah dihapus dan disempurnakan dengan Al-Quran. Dalilnya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Allah Ta'ala menjaga Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran. Hanya Al-Quran yang akan Allah Ta'ala jaga keasliannya sampai hari kiamat. Dalilnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, meskipun kitab Taurat dan kitab Injil sudah diubah oleh manusia, kita tidak boleh mencelanya, karena kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah hak dari Allah, walaupun sudah dirubah oleh manusia. Jadi, sikap kita yang benar adalah pertama, membenarkan dan mengimani semua kabar padanya yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Yang kedua, mengingkari semua kabar padanya yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Misal, ayat yang mengatakan Allah Ta'ala memiliki anak. Jadi kita harus mengingkarinya karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Di Al-Quran Allah mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad. Masih ingat ya pelajaran kuartal pertama? Allah itu satu, Allah itu esa. Jadi kalau ada di kitab lain mengatakan bahwa Allah memiliki anak, maka itu harus kita ingkari. Itu adalah salah, tidak sesuai dengan Al-Quran.
Nah, kemudian yang ketiga, sikap kita diam jika tidak mengetahui salah atau benar. Yang keempat, tidak mempelajarinya karena dengan datangnya Al-Quran telah menghapusnya. Jadi kita tidak boleh mempelajari kitab Taurat atau kitab Injil ya. Kita tidak boleh mempelajari kitab agama lain. Kitab-kitab agama lain kita tidak boleh mempelajarinya. Nah, kita hanya mempelajari Al-Quran. Karena semua petunjuk yang dibutuhkan manusia sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, semua kesalahan dalam penulisan Al-Quran, baik yang disengaja atau tidak disengaja, pasti akan diketahui dan dikoreksi oleh umat Islam. Nah, yang terakhir ini karena apa? Karena Allah akan menjaganya. Seperti dalil tadi, Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Nah, seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini, materi tentang iman kepada kitab-kitab. Coba diulangi lagi ya, kitab-kitab apa saja yang sudah diturunkan Allah Ta'ala kepada para Rasul. Kemudian selain ada kitab, ada juga lembaran-lembaran wahyu ya, atau suhuf. Suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan Allah kepada sebagian nabi dan rasul. Jadi Allah menurunkan kitab atau suhuf-suhuf. Kitab dan suhuf. Nah, kemudian nanti kalian akan mengerjakan tugas di Google Form. Jangan lupa dikerjakan dan Ustazah tunggu sampai pukul 2 siang nanti. Semoga Allah berikan kemudahan untuk memahaminya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.